Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengulang minggu lalu ya, apa yang kita bahas minggu lalu sedikit ya. Baik di bulan kita belajar ini filosofi of science, filsafat sains atau filsafat ilmu pengetahuan. Pada filsafat itu cirinya adalah metode logis, ya. Sedangkan sains itu apa aja cirinya? Ya, Pak Didi, kalau filsafat itu logis, kalau sains itu cirinya apa? Bisa dites Pak, testable Pak. Ya. Dan ribet. Bisa dibuktikan secara empiris. Jadi Bisa sains buktikan itu konsistensi. logis dan bisa diuji, Pak Didi ya. Diuji Pak, iya Pak. Bisa diujinya secara empirik, kata Bu Fitri. Ya, empirically testable. Nah, nanti kalau dalam kita belajar logic or scientific discovery-nya Karl Popper itu, kata-kata dibuktikannya itu harus sedikit diralat Bu Fitri atau dimaknakan berbeda. Karl Popper menuliskan dalam Logic of Discovery, Scientific Discovery itu, sains itu tidak pernah bisa dibuktikan dan tidak pernah dibuktikan. Tapi dia hanya bisa diuji. Beda ya. Kalau teorema Pythagoras itu dibuktikan. Selama kita meyakini aksioma dasar geometri, teorema Pythagoras itu terbukti benar. Kalau dalam matematik disebut UED, ya, proof. Sains tidak pernah bisa dibuktikan. Kalau menurut Karl Popper, eksperimen itu adalah untuk membantah, mencari kemungkinan kita membantah sains itu. Kalau kita dengan seluruh data yang kita kumpulkan, beribu-ribu data, sangat banyak data yang kita kumpulkan, kita nggak bisa membantah teori sains atau hipotesis, scientific hypothesis itu, maka hipotesis, scientific hypothesis itu sementara kita anggap corroborated, cukup tangguh. Jadi tolong kita mulai pelan-pelan be precise ya, mulai pelan-pelan lebih akurat ya. Jadi kalau kita nanti menghasilkan karya data sains, kita mengujinya, kita tidak hendak membuktikan kebenaran teori data sains itu menggunakan dataset kita, ya. Tapi kita hanya mengatakan bahwa seluruh dataset kita dan seluruh pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesa data science atau machine learning atau artificial intelligence yang kita kembangkan itu cukup efektif, dan berbagai kasus ini tidak bisa membantah keefektifannya. Ya. Jadi kembali tadi kata Pak Didi, sains itu selain logis dia testable. Nah, Bu Fitri menambahkan empirically
testable-nya tidak hanya tidak dalam bentuk rasa seni atau apa. Jadi diujinya tidak dengan American Got Talent itu ya. Saya lupa itu dulu saya suka ngikutin jurinya yang cowok itu siapa namanya? Ingat nggak ada? Ada yang suka nonton AGT nggak? Siapa itu yang ganteng-ganteng berkumis itu? Simon, Pak. Simon ya. Kita mengujinya saya tidak dengan Simon dan kawan-kawan. Itu jenis pengujian lain yang disebut pengujian seni. Ya, apakah nyanyian kita cukup menghibur? Gitu ya. Nah, itu adalah filosofi, kemudian sains. Filosofi itu logic, sains itu logic and empirically testable. Saya mohon Anda semua ya, prinsip-prinsip yang seperti ini setelah kuliah ini nggak usah baca buku gitu ya, udah hafal. Kenapa ya? Ini alhamdulillah sudah ikut kuliah di STI ada manfaat. Tradisi filsafat itu seperti ini ya. Sokrates dari dulu kalau mengajarkan ke murid-muridnya itu bertanya, dia ngobrol ya. Kalau Aristoteles disebut golongan peripatetik itu karena dia suka kalau ngajar sambil jalan-jalan malah enak ya. Kita sekarang lebih maju lagi, ngajar sambil di rumah masing-masing ya. Namanya itu milenial filosofi ya, yang dipercepat oleh Tuhan dengan melewati COVID gitu. Saya sambil ngopi nih, sorry. Belum ngopi itu belum nyala ya kepalanya ya. Pak Yudi, Bu Ira, Bu Ari, Bu Radit, Tiana, Bu Leni, Pak Yomi, Pak Muhammad Idris, Pak Arif Ekwani, Pak Wawan Hermawan, Pak Davironat Hermanus. Nah ini betul-betul tipe filosof ini ya. Pak Ahmad Lutfi Ramdhani, Pak Rahman Indra, ya. Pak Yaya Setiadi, Bu Leni Putri Ulianti, Pak Ahmad Indra Aulia, Pak R. Cahyana, Bu Dewi Tresnawati, Pak Amirul Iqbal, Pak Ahmad Ali Hakam, Ibu Asifah Imanda, Bapak Yulrio Briar Norman, Bu Adi Nurhayati, Pak Reza Budiawan, Pak Sabrika Ibudu, Pak Kemas Muhammad, Pak Amir Hermawan, Ibu Nilang Fitriah, Pak Freddy Silaban, Pak Sultoni Asidiki, Pak Teguh Aryo Nugroho, ya, Pak Nur Faleh, Pak Sawu Muda, Ibu Meredita Susanti, Pak Riza Ibnu Adam, Pak Zevaya Putra, Ibu Novia Sari, Pak Abdul Rosid, Pak Rianto, Bu Latifah Arif, Pak Riki Isfandiari, Pak Arif Sartono, Bu Meza Silvana, Pak Salendar, Pak Re Yuniarto Sahlendar, Ibu Zarta Farahia, Pak Adiasa Nurfala. Siapa yang belum saya sebut? Saya, Pak. Ya, kenalkan diri Anda. Pak Dhani Ramdhani sudah tadi? Belum, Pak. Ya, Pak Saiful Adhan, Iya, Pak. Benar, Pak. Putri Nopiani, Pak Dikosi, Bu Fitri ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kita kembangkan diskusi kita ya. Maka filsafat sains itu apa? Filosofi tentang sains. Filosofi ini tugasnya
memberikan dasar-dasar berpijak sains. Jadi kalau kita lihat semua pengetahuan itu tidak mulai dari ketidaktahuan, tapi mulai dari asumsi yang biasanya disebut aksioma. Ya. Contohnya semua pengetahuan itu berdasar aksioma bahwa kita semua ada. Ya kalau kita ada yang merasa nggak ada ya nggak usah datang ke kuliah ini kan. Kita semua ada sesuatu kuliah ini ada. Ada mungkin berpikir gitu aja kok dibahas. Nah, ya kalau masalahnya kita semua ada gampang. Tapi nanti kalau masalahnya dibalik, kapan kita menganggap sebuah temuan ilmiah baru itu ada? Mulai kita pertimbangkan. Contohnya gini, kapan gelombang gravitasi boleh dianggap ada? Kata Einstein ada, itu kan kata Einstein. Menurut pembuktian matematis Einstein ada, Sekarang saya presiden Amerika misalnya, Chile atau Menristek Amerika, boleh nggak saya membudgetkan dana 1 triliun rupiah untuk riset gelombang gravitasi Einstein? Oke, boleh. Nanti tiba-tiba dituntut hakim. Ya, korupsi. Membudgetkan sesuatu untuk sesuatu yang tidak ada. Bayangin. Ya. Kapan virus corona dianggap ada? Kalau sekarang virus corona ini masih dianggap belum ada, seluruh budgeting yang dilakukan Kemenkes dan lain-lain itu merupakan tindakan yang tidak valid, salah. Nah, jadi nggak sederhana ya. Tuh, bayangin tuh. Gimana gelombang elektromagnetik mulai bukan Maxwell dalam bentuk persamaan matematis, terus Marconi itu membuktikan ya, katanya si Tesla ya, bahwa dia itu ada di radio itu bisa ada, seterusnya sampai ada TV dan lain-lain. Sekarang gelombang elektromagnetik itu betul-betul semua orang sudah sampai di kampung-kampung mengatakannya itu sinyal namanya. Nah, ada itu persoalan filsafat, being, ya. Keberadaan itu persoalan filsafat. Kalau Anda buka bukunya Aristoteles, Metaphysics itu magnum opusnya Aristoteles. Itu tipis ya, nggak terlalu tebel ya, 300-400 halaman. Saya punya bahasa Inggrisnya. Saya malah pernah beli buku yang sama bahasa Perancis waktu saya pergi ke Alexandria di Kairo ya. Dekat Kairo, Alexandria itu tempat perpustakaannya Aristoteles dulu. Kerajaan Yunani zaman Aristoteles itu ada di Mesir sekarang. Rajanya namanya Raja Philips. Anaknya namanya Alexander. Itu muridnya Aristoteles, private. Julukannya Alexander the Great. Penakluk dunia yang kekuasaannya dari Rusia sampai Eropa. Meninggal umur 33 tahun. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus tahu bahwa the great philosopher kayak Aristoteles punya murid raja, salah satu raja terbesar sepanjang sejarah dunia. Nah, di metafisik itu ada penjelasan tentang eksistensi dan biasanya di buku filsafat selalu ada. Oke. Nah, tugas utamanya ya, tugas utama filsafat ilmu itu apa? Dia menetapkan dasar-dasar yang bisa diandalkan. Anda riset ini untuk mengembangkan sains. Oke, gelar Anda nanti insya Allah sama dengan gelar saya. Saya asli ITB doktornya ya. Saya bangga. Apa gelarnya? Doktor dalam ilmu pengetahuan teknik.
Ya, insya Allah dengan petunjuk Allah, dengan rahmat Allah, dengan usaha Anda, 3 tahun lagi insya Allah ya, atau mungkin lebih sedikit, saya doakan Anda semua berhasil ya menjadi dokter dalam ilmu pengetahuan teknik. Jadi Anda itu dokternya dalam bidang engineering sciences ya. Nah, oleh karena itu perlu dasar yang bisa diandalkan ya. We need strong foundation ya. Kita mau bergerak itu perlu dasar. Nah, filsafat ilmu itu satu tahap lebih dasar ketimbang metodologi ilmiah. Salah satu pencetus metodologi ilmiah yang sangat terkenal itu namanya Imre Lakatos ya. Ada cek aja Lakatos, wah banyak banget itu sudah dikutip orangnya. Nah, kalau nanti saya mengasumsikan ada banyak yang tertarik data science dan artificial intelligence, cerdasan buatan. 50% lebih hidup saya sekarang, pekerjaan saya terutama ya di cerdasan buatan ya. Masih tiap hari ngoprek statistik lagi, model Bayes lagi, model dinamik lagi. Cuma kebetulan tantangan saya dan tim ini beratnya penerapannya langsung di sistem bisnis ya, di industri di Indonesia. Kalau menerapkan di robot itu lebih gampang. Ya, mesin itu lebih nggak relatif. Tapi kalau Anda menerapkan mesin learning untuk credit scoring, oh my god, susah ya. Menerapkan mesin learning untuk apa? Mencegah customer supaya tidak pergi atau customer tidak churn, itu susah sekali. Jadi kembali ya, tujuannya kuliah ini memberikan foundation buat kita semua ya, supaya kalau riset itu punya dasar, supaya kalau ngomong metodologi Anda paham. Nah, jadi itu mungkin yang membedakan Anda dengan S2 dan S1. Setiap gerakan riset itu punya dasar yang kuat, kokoh. Nanti selepas gelar Anda ini sudah nggak ada gelar lebih tinggi akademik. Diharapkan Anda balik ke tempat masing-masing, apakah sebagai dosen, sebagai periset, ya, menjadi saintis yang wise, yang bijak, yang tahu mana batas sains, mana batas filsafat, yang tahu bagaimana cara-cara yang paling handal untuk mencapai temuan-temuan ilmiah yang baik. Nah, salah satu ciri yang betul saintis yang handal dan baik itu dia open minded, terbuka dan rendah hati. Ya. Percaya saya kalau saintis itu congkak, itu pasti bukan saintis tapi pseudo saintis. Ya. Coba aja lihat wajah Einstein dan lain-lain. Wah, itu senyumnya senyum orang yang sangat rendah hati. Ya, kita nggak pernah mendengar pernyataan-pernyataan para saintis yang betul-betul hebat itu yang sombong ya, insya Allah. Kalau ada pun itu tunjukkan ke saya supaya saya kutip ya. Ini contoh saintis yang sombong. Nah, jadi paling nggak ada di sini belajar mulai dari dasar ya, dengan sebuah asumsi kebanyakan dari Anda belum dapat mata kuliah filsafat ya. Jadi apa sih sebetulnya logis, apa itu benar. Ya. Nanti kita melihat apakah benar ilmu sains itu bebas nilai atau tidak, value laden atau tidak. Ya, terikat nilai atau bebas nilai. Ya. Dan berbagai hal-hal lain.
Nah, setelah kuliah ini, insya Allah Anda lebih siap untuk bicara metodologi, untuk melakukan riset Anda untuk mencapai apa discovery yang Anda ingin lakukan. Nah, ini mereview yang minggu lalu.